Bunyi yang ibu dengar memang bukan bunyi pintu yang dibuka, melainkan bunyi pintu yang ditutup. Ukuran pintu besi itu sangat pas dengan ukuran bingkai pintu, sehingga pintu itu tidak mungkin ditutup dengan perlahan dalam satu gerakan. Satu-satunya cara untuk menutupnya tanpa suara adalah dengan menggunakan dua tangan dan memberi tekanan kuat dengan cara tertentu. Pintu terbanting menutup malam itu karena aku tidak menggunakan cara itu. Dan mungkin 2 kali lagi setelah itu, aku menempelkan satu jari di baris kosong di antara kedua paragraf itu. Jaraknya cukup lebar. Aku meminjam istilah favorit Heijin, seandainya aku, dan memasukkannya ke celah itu. Seandainya aku adalah ibu, aku pasti langsung naik ke atap begitu mendengar bunyi itu. Pintu besi di atap itu sudah menjadi masalah sejak kami pindah ke sini. Konstruksinya parah. Jadi daun pintunya tidak pas dengan bingkai pintu. Karena itu pintu itu tidak bisa dikunci dan kadang-kadang pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya. Ibu sudah berkali-kali meminta pintunya diperbaiki, tetapi perusahaan konstruksinya bangkrut dan pintunya tidak pernah diperbaiki. Akhirnya, pegawai pemeliharaan gedung datang dan memasang kaitan kecil. Rasanya seperti mengoleskan obat antiseptik di kaki yang mengalami patah tulang. Saat badai menyerang dulu, pintu itu terbanting terbuka beberapa kali dalam sehari. Kaitan di pintu pun lepas tercabut. Akhirnya ibu menyewa seseorang untuk memperbaiki bingkai pintu, mengganti daun pintunya, memasang kunci gembok dan slot. Si tukang menjamin bahwa pintu itu tidak akan terbuka dengan sendirinya lagi, kecuali atap ini terbang seluruhnya karena ditiup angin. Ibu pasti ingin memeriksa, apakah jaminan si tukang benar. Ia pasti naik ke lantai atas dan melihat lampu pergola menyala. Setelah tiba di depan pintu besi, ia pasti menyadari bahwa pintu itu terkunci, tetapi slotnya tidak terpasang. Mungkin saat itulah Hello menyalak dari lantai 22. Karena anjing terkutuk itu selalu menyalak setiap kali aku menuruni tangga darurat. Apakah ibu membuka pintu dan melongok keluar? Apakah ia mendengar bunyi langkahku yang menuruni tangga? Walaupun gonggongan anjing begitu berisik, entah ibu mendengarnya atau tidak, aku bertanya-tanya apakah ia masuk ke kamarku. Kalau ia melihat pintu kacaku yang terbuka sedikit, ia pasti tahu bahwa aku tidak ada di dalam kamar dan dugaannya itu akan terbukti ketika ia melangkah memasuki kamarku. Aku yakin hari itu jumlah obatku benar. Apakah ibu keluar mencariku? Apakah ibu juga pergi ke gerbang untuk bertanya apakah ada orang yang baru saja lewat? Apakah ia juga berpapasan dengan Heijin di gerbang samping? Kenapa ibu tidak bertanya langsung kepadaku hari itu? Itu bukan pertanyaan yang sulit. Kenapa kau keluar lewat atap? Dari mana kau mendapatkan kuncinya? Ibu yang khawatir namun tetap tutup mulut justru membuatku khawatir. Kenapa ibu bersikap seperti itu? Ini sama sekali bukan masalah besar. Seperti dugaan ibu, aku membuat duplikat kunci pintu atap dengan tujuan tertentu. Tetapi tujuan itu bukan tujuan aneh yang membuat ibu harus berkeliaran di jalanan yang gelap dan dingin. Sepanjang ingatanku, tanggal 31 Agustus adalah pertama kalinya aku menggunakan kunci itu. Hari itu adalah hari pertama aku keluar melalui atap. Hari itu juga adalah satu hari setelah aku pulang dari Pulau Imja bersama Heijin, dan aku masih belum meminum obatku. Aku baru saja mengalami serangan epilepsi di depan umum setelah membebaskan diri dari belenggu obat untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Tidakkah seharusnya kita mencoba memulihkan diri setelah mengalami luka seberat itu? Aku hanya ingin berada di tempat ajaib itu selama 1 hari lagi, 1 hari saja. Aku menghabiskan 1 hari yang berharga itu di dalam kamar. Aku mengenakan baju lengan panjang dan celana panjang untuk menutupi luka-luka goresan dan memar di tubuhku. Aku mengencangkan AC dan bersantai di ranjang. Heijin sudah pergi ke Sangamdong pagi-pagi sekali. Jadi tidak ada orang yang bisa kuajak bicara. Lebih tepatnya tidak ada orang yang ingin kuajak bicara. Bagaimanapun, ibu juga termasuk orang dan ia punya mulut sehingga ia sebenarnya bisa bicara.
Hari itu ibu sudah berada di atap sejak pagi dan mondar-mandir di tempat yang terlihat olehku. Sepertinya ia tidak sedang melakukan sesuatu yang spesifik. Ia berjongkok di samping bedeng bunga dan berpura-pura mencabuti ilalang yang sudah dicabutnya. Ia mondar-mandir di sekitar tanaman cabainya dan terus melirik ke arah kamarku. Jika aku menutup kerai, ia pasti akan mengetuk pintu kaca. Tentu saja setiap kalinya ia selalu punya alasan untuk mengatakan sesuatu kepadaku. Kau tidak merasa sesak di dalam sana? Kau bisa masuk angin kalau kau terus mengurung diri di ruangan ber-AC. Matahari bersinar cerah. Kau mau minum teh? Aku tidak mau minum teh. Orang minum teh kalau sedang sakit. Aku juga malas bertanya apa yang sebenarnya diinginkannya. Aku bisa membaca pikirannya sama seperti ia bisa membaca pikiranku. Ketika ia bertanya, "Kau mau minum teh?" Ia sebenarnya ingin berkata, "Ceritakan kepadaku semua yang terjadi di Pulau Imjah." Kata-kata matahari bersinar cerah juga adalah tawaran untuk membahas kejujuranku yang merupakan kelemahanku. Ketika senja menjelang, ketika aku sudah merasa sangat bosan, aku baru menyadari sesuatu yang begitu jelas sampai aku tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Manusia, baik anak kecil maupun orang dewasa, membutuhkan tempat untuk dituju dan sesuatu untuk dilakukan. Tidak ada tempat yang bisa kutuju dan tidak ada yang bisa kulakukan. Aku tidak tahu bagaimana menghabiskan waktu pada saat aku tidak lagi menjalani pelatihan renang. Dan aku tidak lagi perlu belajar untuk menghadapi ujian. Tidak ada orang yang ingin kutemui, tidak ada film yang ingin kutonton. Tidak ada sesuatu yang ingin kulakukan. Aku tidak bisa pergi minum-minum. Aku juga tidak bisa pergi keluar malam-malam karena aku sudah harus berada di rumah pada jam 9. Itulah sebabnya apabila ibu bertanya, "Kau sudah punya pacar?" Aku merasa duniaku seolah-olah runtuh. Semua orang tahu kau tidak bisa mendapatkan sesuatu jika kau tidak memiliki apa-apa. Tetapi ibu yang konon serba tahu malah tidak tahu tentang hal itu. Pada jam 10, aku bangun dari ranjang. Otot-ototku mulai bekerja dan desakan liarku muncul. Aku tidak tahan lagi. Aku mengenakan jaket private lesson milik Hejin dan mengeluarkan sepatu olahraga yang kusimpan di langit-langit kamar mandi hanya untuk hari seperti ini. Lalu aku menyelinap keluar melalui pintu besi. Aku membuat duplikat kunci itu untuk hari ini. Sejujurnya, bahkan ketika aku masih minum obat secara teratur, diam-diam aku sudah merindukan pintu yang bisa kugunakan untuk menyelinap keluar tanpa sepengetahuan ibu. Pintu yang akan membawa diriku yang sudah nyaris gila terkurung seharian ke dunia luar. Kerinduan yang menyedihkan ini mungkin bisa disebut romansa tentang tempat pelarian. Pintu besi tertutup dengan keras di belakangku karena pintu itu memang menyulitkan, tentu saja, tetapi juga karena aku tidak sabar. Seandainya saja aku sedikit lebih tenang, aku pasti tidak akan memancing insting anjing pemburu dalam diri ibu. Begitu keluar dari pintu besi, aku langsung berlari menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Pergelangan kakiku berdenyut dan bagian belakang kepalaku gatal, seolah-olah aku akan mendengar ibu berseru memanggil namaku. Perasaan gila itu lenyap setelah aku berlari keluar dari gerbang samping, berlari di sepanjang sungai, dan menyeberangi jalan di tembok laut. Aku berhenti berlari dan mengatur nafas. Aku berdiri bersandar di pagar tembok laut dan menunduk menatap laut yang gelap. Tidak ada yang terlihat. Ombak, burung camar, taman laut Gundo, observatorium yang merupakan titik tengah jalur lariku, kaki langit, semuanya tersembunyi di balik kegelapan dan kabut. Hanya ada cahaya lampu sorot yang berputar perlahan dengan gaya mengundang. "Nak, mari kita bermain bersama." Kios Hotokyongi sudah tutup. Sekarang belum jam 11, kenapa kiosnya sudah tutup? Kios itu hanya ditutup lebih awal apabila ada sesuatu yang terjadi menyangkut kehidupan pribadi Paman Yongi. Ia sendiri pernah berkata bahwa yang termasuk masalah pribadi adalah apabila ia merasa tubuh, suasana hati, atau adonan hotdognya tidak enak. Apabila ia mendapat firasat bahwa hari itu hari yang sial, apabila angin bertiup kencang dan ia merasa kesepian, apabila hujan turun dan ia merasa sedih,
apabila bulan purnama muncul dan ia membenci manusia pada umumnya, apabila cuacanya buruk dan suasana hatinya sendiri juga buruk. Mungkin malam ini adalah malam yang memenuhi kriteria terakhir. Malam ini kabut pekat bergantung rendah dan awan mendung berkerumun di langit yang gelap. Desakan gila yang memenuhi diriku membuatku tidak terpengaruh pada cuaca. Aku praktis melesat ke observatorium dan melesat kembali ke depan kios hotdog. Aku terbang menyeberangi jalan dan mendarat di jalan setapak di samping sungai. Saat itulah aku mendengar suara tawa seseorang dari balik kabut di depanku. Bukan itu maksudku. Suara itu rendah, tetapi jelas sekali itu suara wanita. Karena aku tidak mendengar suara lain yang membalas. Kupikir wanita itu pasti sedang menelpon dan berjalan sendirian. Kekesalanku terbit apabila aku tidak ingin dianggap mencurigakan oleh seorang wanita yang berjalan sendirian di tengah malam, dan untuk menghindari situasi yang merepotkan hanya ada dua pilihan yang tersedia. Aku harus berlari melewatinya atau menyeberangi jalan dan membelok ke jalan setapak di samping taman. Memangnya lubang telingamu tersumbat bakso ikan? Kenapa kau tidak mengerti apa yang kubilang? Lubang dan bakso ikan. Seorang wanita muncul dalam ingatanku. Wanita yang kutemui pada suatu hari di bulan Mei lalu, ketika aku sedang dalam perjalanan pulang sehabis berlari. Mungkin saat itu jam 8, aku sedang menyeberangi jalan di depan SMP Gundo, ketika langkahku mendadak berhenti. Migrain yang sudah menggangguku sepanjang malam, kini mendadak terasa semakin parah. Rasanya aku akan kejang-kejang. Pandanganku berubah kabur, mataku serasa dihantam palu. Aku tidak bisa bergerak walaupun lampu lalu lintas sudah berubah warna. Untunglah aku tidak roboh ke tanah sambil mencengkram kepala. Seandainya saja tidak ada klakson yang berbunyi keras di sebelah kananku, mungkin aku sudah roboh. Aku melangkah mundur dengan ragu. Tepat pada saat itu sebuah mobil putih melesat lewat. Dari jendela mobil yang setengah terbuka, seorang wanita berteriak dengan suara melengking kasar. "Hei, tolol! Lubang matamu tersumbat bakso ikan." Ini jalan di depan sekolah yang merupakan zona perlindungan pejalan kaki. Tapi seandainya ini bukan zona perlindungan pejalan kaki pun, pengemudi mobil harus menunggu apabila ada seseorang yang terhuyung di penyeberangan jalan sambil mencengkram kepala. Bukannya malah melontarkan hinaan dan bakso ikan sebelum melesat pergi. Aku ingin mengingat nomor plat atau merek mobilnya, tetapi situasi saat itu tidak memungkinkan. Kabut tengah malam bergantung rendah sampai ke pinggang. Pandanganku juga kabur dan mobil itu sudah membelok ke kiri ke jalan di sepanjang sungai. Sejenak migrainku terlupakan karena kepalaku tidak terasa sakit. Aku pun cepat-cepat menyeberangi jalan. Setibanya di seberang jalan, aku memandang berkeliling. Mobil si bakso ikan sudah lenyap dan tidak ada kamera pengawas di sekitar sana. Mobil itu datang dari arah lokasi 4 kompleks apartemen besar, termasuk Moontorch. Aku tidak tahu nomor plat atau merek mobilnya. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk membalas. Amarahku yang sempat memuncak kini mereda. Kelemahan terbesarku adalah apabila aku marah, aku tidak bisa melihat dengan jernih. Sebaliknya, kelebihan terbesarku adalah aku akan langsung menyerah apabila tidak ada gunanya marah-marah. Aku pun melupakan niatku membalas dendam pada si bakso ikan. Aku yakin bakso ikan yang tidak sempat merasakan pembalasanku adalah bakso ikan yang sama dengan orang ini. Tentu saja banyak wanita yang suka makan bakso ikan, tetapi jarang ada yang suka menjejalkan bakso ikan ke dalam lubang ini atau lubang itu. Suara wanita ini sama seperti suara wanita waktu itu. Terdengar seolah-olah meluncur keluar dari tenggorokan yang tersumbat bakso ikan. Aku tidak ragu lagi. Aku pun melompat ke belakang lampu jalan di sepanjang sungai dan dengan cepat mempersempit jarak di antara diriku dan si bakso ikan. Aku melihat bayangan gelap bergerak-gerak pelan di balik kabut. Ketika aku melangkah semakin dekat, aku bisa melihat rambutnya yang panjang dan melambai-lambai karena tertiup angin. Aku memperlambat langkah, aku membuntutinya. Aku bersumpah aku tidak punya maksud apa-apa. Aku hanya ingin tahu di mana tempat tinggalnya. Si bakso ikan terus mengobrol selama kurang lebih 5 menit.
Sudah kubilang, mobilnya mendadak mogok di depan toko buku Kyobo di Gwanghwamun. Apa maksudmu? Apa yang kulakukan? Tentu saja aku menelpon mobil derek untuk mendereknya ke bengkel. Tidak, aku naik bus. Mana mungkin aku naik taksi dari sana ke sini, ongkosnya pasti sangat mahal. Apanya yang menakutkan? Sekarang masih bisa dibilang sore, bulan juga bersinar terang. Si bakso ikan baru berjalan melewati jembatan Dongjin ketika langkah kakinya berhenti dan suaranya menghilang. Sepertinya ia baru menyadari bahwa tengah malam di Seoul sangat berbeda dengan tengah malam di Gundo. Jalanan gelap dan sepi. Tidak ada seorang pun di sekitar sana dan tidak ada mobil yang lewat. Yang terdengar hanyalah pekikan burung-burung camar yang masih terjaga. Si bakso ikan berputar dengan cepat dan menatap ke arahku. Sepertinya yang paling dicemaskannya adalah apa yang ada di belakangnya. Aku berdiri di belakang lampu jalan, mengamati si bakso ikan yang berdiri di bawah cahaya kuning lampu jalan. Yang menarik perhatianku bukan wajahnya, melainkan jari-jari tangannya yang mencengkram ponsel. Lebih tepatnya cincin emas di jari kelingkingnya. Aku tidak tahu apakah cahaya bulan menyihir mataku atau apakah cahaya lampu memberinya semacam aura. Tetapi bahkan dari balik kabut, cincin itu berkilau misterius dalam gelap. Seperti bintang yang melesat melintasi galaksi. Saat itulah suara dalam kepalaku dengan berani melontarkan pertanyaan kuis. Apa cara termudah untuk melepaskan cincin itu dari tangan si bakso ikan? Aku langsung tahu jawabannya. Potong jarinya. Ah, tidak apa-apa. Hanya saja sepertinya aku mendengar sesuatu di belakangku. Si bakso ikan berbalik dan kembali melangkah. Aku pun mengikuti irama langkahnya. Kurang lebih 10 meter kemudian, si bakso ikan lagi-lagi berhenti melangkah dan menoleh ke belakang. Akhirnya ia berkata, "Dengar, aku akan menelponmu lagi kalau aku sudah tiba di rumah." Aku ikut berhenti melangkah. Seulas senyum lebar tersungging di bibirku. Seharusnya ia melakukannya sejak awal. Si bakso ikan memindahkan ponsel ke tangannya yang lain. Berbalik dan mulai berjalan dengan cepat. Aku bisa merasakan kegelisahannya dari langkahnya. Mungkin ia merasa resah dengan apa yang mungkin ada di belakangnya. Naluri wanita yang sudah terbukti keberadaannya dalam sejarah manusia mungkin sedang berbisik kepadanya. Tidakkah kau merasakan seseorang di belakangmu? Atau mungkin ia mendengar bisikan dalam kepalaku. Apakah kau merasakan keberadaanku? Aku mempercepat langkah. Entah kenapa napasku tersengal. Aku tidak berlari, tetapi pahaku terasa tegang. Gusiku gatal seolah-olah ada gigi baru yang hendak tumbuh. Bulu kuduk di bawah telinga sampai ke pipiku meremang. Seolah-olah aku bisa merasakan nafas seseorang di sana. Perasaan aneh ini tidak bisa disebut kegembiraan atau kegugupan. Perasaan ini lebih mirip apa yang pernah Haejin katakan kepadaku dulu. Saat itu akhir musim semi 4 tahun lalu atau mungkin awal musim panas. Haejin pergi menemui kakak seniornya yang sudah disukainya sejak dulu. Dan ia baru pulang keesokan harinya. Mungkin itulah sekali-kalinya dalam hidup ia tidak pulang semalaman tanpa memberitahu ibu lebih dulu. Ibu memarahinya padahal ibu sangat jarang mengomelinya. Selama ibu mengomelinya, aku berdiri di samping meja dapur dan mengamati raut wajah Haejin. Walaupun ia terus berkata, "Maafkan aku," ia tidak benar-benar memperhatikan. Matanya yang coklat berkilat-kilat dan ia seolah-olah sedang melayang jauh ke angkasa. Rasa penasaranku semakin besar. Siapa gadis yang membuat Haejin melayang-layang seperti itu? Setelah ibu pergi, aku pun bertanya, "Sehebat itu?" Leher Haejin memerah dan ia memberikan jawaban yang seharusnya diberikannya kepada ibu. "Aku tidak ingat, kami berdua mabuk." Itu artinya ia ingin merahasiakannya sendiri. Tetapi tentu saja aku tidak ingin menghormati privasinya. Masalah itu juga penting bagiku. "Masa kau tidak ingat apa yang kau rasakan?" Itu... Setelah terdiam untuk waktu yang lama, ia pun mulai menjelaskan dengan bahasa yang berbunga-bunga dan bertele-tele. Aku tidak ingat pasti, tetapi intinya adalah seperti ini. Jika kematian datang menjelang pada saat usiaku 97 tahun,
Dan Tuhan mengizinkanku kembali ke salah satu masa dalam hidupku sebelum aku meninggalkan dunia ini. Aku akan memilih kembali kemarin malam, ketika aku merasakan dunia perlahan-lahan menghilang. Seperti apa rasanya dunia yang perlahan-lahan menghilang? Aku belum pernah menjalin hubungan serius, tetapi aku sudah pernah tidur dengan dua wanita. Kedua pengalaman itu sangat berbeda dengan apa yang digambarkan Heijin. Tetapi aku juga tidak tertarik pada pria, dan tentu saja aku tidak tertarik pada Hello di lantai 22. Aku tidak memahami ekspresi Heijin yang melayang-layang. Sepertinya perasaan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kurasakan sampai hari kematianku, dan hal itu membuatku frustrasi. Malam itu ketika aku mulai menyamakan langkah dengan si bakso ikan, aku mulai mendapat petunjuk. Akhirnya aku tahu benar apa yang menarik minatku. Aku tertarik pada orang-orang yang ketakutan.